kita lagi kita di Bandung menuju ke Noart. Janjian jam 10 tapi makasih Pak. supir kita tidur. Akhirnya diantar Chris sama Ari. Ini udah ditungguin. Ya selain hobi memang berteman sama mereka. Mungkin lebih sering bergaul sama perupa daripada pemain band. Pemain band terbatas itu aja. Karena ya dunianya sama-sama seni, tapi ada satu hal lain yang bisa ditemukan juga di dalam seni rupa itu. Mereka perupa-perupa ini pernah ikut merespon berkarya di koleksi gitar gue. Jadi buku itu. Nah, Gigi kemarin kan habis main di Empirika. Gigi baru main di Empirika di SCBD di Jakarta. Kita kelar, untung nggak terlalu malam sih, jam 11, jam 12 sampai rumah, jam 4 pagi harus bangun ke Bandung. Teman-teman tidur, ya gue langsung kesini. Karena kapan lagi? Ya sempetin kebetulan gue mau launching album juga, album solo yang ke-9-10 karena double album. Mau cari tempat buat launching, kebetulan di tempat Pak Nyoman Nuarte ini kayaknya keren buat konser gitu. Jadi ya mau nggak tidur. Inilah Bandung. Kalau weekend ya udah isinya pendatang semua, macet, nggak bisa kira-kira waktu sekarang ya di Bandung kalau ke satu tempat. Gimana lihat lukisan mahal itu agak lebih ke selera sih sebenarnya, relatif juga ya. Kalau saya yang paling cuma tahu, oh ini lukisannya ini kayak tadi tempat ini pasti ini kebetulan saya kenal Gedan Gunawan. Tapi kalau nilai memang itu ada semacam hampir di semua seni ada kan, kayak lagu misalnya, lagu yang mahal, lagu yang laku belum tentu mahal. Lagu yang itu susah nebaknya. Yang bagus harusnya memang mahal, tapi kadang-kadang bisa belum tentu kan, jadi keselera. Misalnya ada lukisan yang sangat mahal banget, kadang-kadang orang bisa gimana sih letak ininya, ya pasti ada sesuatu yang spesial dari sebuah karya, kenapa dia mahal gitu. Kalau saya sih melihat kayak misalnya sebuah karya lukisan siapa, Mas Riyadi misalnya. Kalau saya melihat kenapa? Karena beda, dia banyak pesan-pesan yang ada di dalam satu lukisan itu. Jadi bukan cuma dari segi coretan, tapi juga isi ceritanya dan kadang-kadang dari tulisannya dia sendiri. Tentunya kalau setelah si seniman dapat goalnya, mungkin dapat istilahnya dia dapat menemukan cirinya, dia akan selalu stabil dengan posisi itu. Misalnya dengan istilahnya gini, misalnya seorang pelukis kayak perupa kayak Pak Nuarte mau bikin apa aja, kalau dia yang bikin pasti lain harganya dengan siapapun yang bikin, yang belum punya nama. Pasti itu pengaruh, nama juga pengaruh. Kayak Mas Riyadi, Pak Putu Liong, Gustav Wijaya, dia buat apa aja, dia sekarang bikin instalasi tentu akan beda karena dia sudah punya nama juga, tapi sentuhannya akan beda. Sama juga dengan seniman musik, si A sama si B yang sudah punya nama akan beda juga kalau menentukan harga. Kan Pak Nyoman Nuarte adalah pematung, dikenalnya kan ya, GWK di mana-mana atau yang lain-lain. Ya rata-rata patung oleh Nyoman Nuarte gitu kan. Bayangan gue gitar bakal diapain nih gitu. Ternyata pas jadi
dilukis sama dia malah. Lukis, nanti ada gitar yang Fender yang kayak samudra gitu, itu karya Pak Nyoman Warte. Saya kan seni satu aja. Satu, sebenarnya kayak saya ini tidak memisahkan seni rupa, semua aja jadi satu, saling mengisi. Lukisan itu juga kan patung, musik itu saya lihat juga jauh sama tari dan lain-lain. Ini yang kita dulu angan-angankan seni yang punya bulan satu memang cara-cara ini berbeda, tapi kalau dijadikan satu saya dalam satu tuntutan tidak ada masalah. Yang sekarang saya paling jelas kelihatan seni tari masuk ke seni performance itu kan, tuntutan nggak ada apa-apa, malah sekarang sudah dibutuhkan. Kalau nggak ada yang jiplak-jiplak itu rasanya sepi juga kan, kurang lebih satu. Tapi kalau itu digarap menjadi satu karya yang itu lebih strong. Kalau ada seni rupanya, ada seni lightingnya, ada tariannya jangan begitu dalam kan, tapi yang cocok dengan materi. Putu Setawijaya salah satu teman perupa yang mengenalkan ke perupa-perupa yang lain, masih ya jembatan lah ke yang lain. Makanya waktu pameran dawai-dawai Dewa Bujana itu di Jakarta, di Museum Nasional, di Bandung, di Selasar Sunario, di Jogja, di Sangkring Gallery, desainnya, instalasinya dia yang garap. Kenal dengan Pak Dewo itu udah 10 tahun dan kedekatan itu mengarah ke wilayah ke seni rupa. Pak Dewo juga banyak belajar dan beristimewa lagi. Pak Dewo itu awalnya banyak diberi hadiah karya-karya seni gitu, oleh teman-teman seniman yang respect sama dia. Itu yang membuat saya makin dekat dengan Pak Dewo, dengan ketika seperti ketika dia punya proyek tentang gitar yang diberi lukisan, dikasih lukisan gitar yang dilukis gitu. Dan sekarang gitar itu udah berjumlah puluhan dan saya pribadi juga banyak membantu menjemati antar seniman. Tidak banyak musisi atau seniman yang bisa bergerak ke semua lini. Pak Dewo salah satu seniman ya, yang bisa melampaui, bisa bergaul ke wilayah manapun dengan pekerjaan seni yang lain. Dan salah satu hasilnya adalah gitar dia banyak direspon oleh seniman lukis, seniman Indonesia untuk menjadi bagian dari membangun hubungan kekerabatan, rasa respect, karena sekarang kenyataannya Pak Dewo sendiri punya koleksi dari seniman-seniman ternama Indonesia.